warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada saya, Iis Soleha dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian kepo nih, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa, materi tentang apa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran guru dalam perencanaan pembelajaran, kompetensi dasar seorang guru, dan keterampilan dasar mengajar seorang guru. Nah, peran dasar atau peran guru dalam perencanaan pembelajaran itu ada beberapa, yakni yang pertama ada sebagai perencana, di mana di sini fungsi guru adalah merencanakan pengelolaan kelas di dalam kelas tersebut. Misalnya, di sini guru itu harus memahami setiap karakter peserta didik. Tidak boleh guru itu hanya memahami satu karakter, dan juga guru juga harus memahami kemampuan dan kelemahan peserta didik. Nah, yang keduanya ada sebagai pelaksana perencanaan. Nah, guru adalah sebagai pembuat rencana, otomatis guru juga adalah sebagai seseorang yang melaksanakan perencanaan tersebut. Seperti itu, guru harus melaksanakan perencanaan itu seperti sudah kita tuangkan dalam bentuk RPP tadi, maka guru harus melaksanakan apa yang ada di dalam RPP tersebut. Nah, tentunya harus menyesuaikan dengan peserta didiknya. Terus poin yang ketiga, guru itu dapat menentukan berhasil atau tidaknya dari perencanaan yang telah dibuat tadi. Guru yang menentukan apa indikator dari berhasil atau tidaknya dari perencanaan yang telah dibuat oleh guru. Nah, kita masuki materi kita yang kedua, yaitu kompetensi dasar seorang guru. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian udah ada nih yang tahu apa aja gitu kompetensi guru, kompetensi dasar guru. Itu ada empat kompetensi dasar seorang guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Guru ini harus memahami karakter peserta didik yang berkaitan tentunya dengan peserta didik itu sendiri gitu. Karena guru adalah orang yang membimbing pembelajaran di dalam kelas tersebut. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah guru itu harus mampu menjadi role model. Guru itu ditiru. Jadi otomatis guru itu harus menggunakan atau memperlihatkan sikap-sikap kita yang baik di mata murid. Karena kita adalah role model. Kita adalah contoh mereka. Kita adalah teladan mereka. Seperti itu. Dan yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat atau sebagai bagian dari masyarakat yang ada di sekolah itu gitu. Di sini guru harus mampu gitu berkomunikasi kepada peserta didik, kepada sesama guru, dan juga kepada orang-orang yang berada di sekitar sekolah tersebut gitu. Karena mereka punya peranan penting terhadap pembelajaran atau terhadap lingkungan sekolah tersebut, seperti itu. Nah, ada kompetensi profesional. Ini adalah kompetensi yang terakhir. Kompetensi profesional ini adalah kita lihat bagaimana penguasaan guru itu, kemampuan penguasaan guru dalam memahami materi secara luas dan mendalam. Nah, kita ketahui bersama bahwa banyak saat ini guru-guru itu tidak memahami atau kurang memahami materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, seperti itu. Jadi otomatis mereka itu tidak punya kompetensi profesional. Itulah permasalahan pendidikan kita saat ini. Jadi otomatis kita yang sebagai calon guru nih, sebagai calon guru seharusnya kita harus ubah hal tersebut. Kita harus bisa memahami materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kita masuki materi kita selanjutnya, yaitu keterampilan dasar mengajar guru. Nah, keterampilan dasar mengajar guru ini ada 8. Nah, 8 ini yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Contohnya ini, seperti ini ya. Untuk pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut percaya masing-masing. Nah, dalam hal penutupan, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat.
selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Dan yang kedua adalah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini dapat kita memberikan rangsangan kepada peserta didik pada saat itu. Misalnya nih, keterampilan bertanyanya, berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Nah, seperti itu. Otomatis itu akan menuntut peserta didik untuk berpikir cepat, seperti itu. Dan otomatis mereka akan timbul, wah, harus dapat menjawab pertanyaan ini nih. Nah, seperti itu. Terus ada keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan kita atau seorang guru menjelaskan materi apa yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Nah, keterampilan yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi. Mengadakan variasi ini adalah kita dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran apa yang kita ajarkan. Inovasi di sini dapat berupa sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang pernah dilakukan tapi diperbaiki lagi atau pembaruan lagi, seperti itu. Nah, tentu pemberian mengadakan variasi ini sangat penting gitu, dapat menghilangkan nih pembelajaran yang monoton, memancing siswa untuk selalu belajar, memotivasi mereka gitu, seperti itu, dan lebih mencintai pelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, terus ada lagi keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan ini ada dua, yaitu penguatan dalam verbal dan non-verbal. Penguatan verbal ini adalah penguatan yang dilakukan secara lisan ataupun ucapan. Misalnya nih, kita seorang guru bertanya atau tanggapan mereka memberikan pendapat, pertanyaan kepada kita atau respon dari apa yang kita ucapkan, kita memberikan apresiasi gitu lewat ucapan. Misalnya, kamu hebat, kamu pintar, kamu cerdas, luar biasa. Nah, seperti itu. Otomatis itu akan terpancing jiwa mereka. Wah, ibu, saya mendapat pujian dari ibu gitu. Begitu luar biasanya saya, seperti itu. Nah, terus penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk tindakan ini dapat diberikan dengan kasih jempol 1, jempol 2, tepuk tangan, dan lainnya. Nah, kita terus ada lagi keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini juga harus dikuasai oleh seorang guru. Seperti itu. Misalnya nih, di dalam kelas itu kan ada perempuan laki-laki, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, otomatis dalam hal duduk dalam pembelajaran itu mereka tuh tidak teratur gitu, seperti itu. Jadi ada yang tinggi di depan, ada yang rendah di belakang. Nah, jadi disinilah kemampuan guru itu untuk mengelola kelas ini gitu. Yang tinggi tadi ditaruh di belakang dan yang rendah tadi ditaruh di depan agar dapat melihat apa yang kita tulis di papan tulis atau infokus. Nah, kemudian ada keterampilan membimbing kelompok kecil. Keterampilan membimbing kelompok kecil ini guru memberikan bimbingan gitu terhadap kelompok tersebut. Misalnya, apa yang kamu tidak pahami? Ayo tanya sama ibu. Tapi dalam hal kelompok kecil gitu. Kelompok yang kecil yang sudah dibagi-bagi sebelumnya, seperti itu. Terus ada yang terakhir nih, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di sini guru mengajarkan kepada kelompok-kelompok yang telah dibagi tadi, diajarkan dan ditanya kembali apa yang kamu tidak pahami. Kamu dapat mencari sumber ini di sini. Ayo kita sama-sama belajar atau di buku ini. Dan juga jangan ditanya pada kelompok itu saja mereka. Jadi ditanya itu perseorangan gitu. Kamu paham Dini? Kamu paham Iis? Apakah kamu paham Dinda? Apakah kamu paham Resti? Nah, seperti itu. Baiklah, itulah tadi video singkat dari saya. Semoga yang menonton mendapat manfaat dari video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.